Ya. Ya Pak Taswin, tadi sebelumnya Anda katakan sebenarnya potensi untuk, layanan perbankan syariah ini masih begitu besar dan ini tidak sebenarnya ditujukan hanya untuk umat muslim saja. Tapi kalau kita melihat situasi secara industri Pak, apa yang membuat, bahwa, pangsa pasar unit usaha syariah, kemudian bank umum syariah ini masih belum sebesar potensi pasar yang ada Pak? Betul, Pak. Eee, Perbankan syariah ini, masih, mengalami stagnasi, eee eee, kalau boleh dikatakan 10 bahkan 15 tahun terakhir ya, di mana, eee eee, perbankan syariah ini masih melalui, apa yang kita sebut sebagai small banking trap ya. Small banking trap itu ya jebakan bank kecil istilahnya ya, di mana, trap ini atau jebakan ini menyulitkan perbankan syariah untuk bisa tumbuh lebih besar ya. Jadi kalau boleh dibilang 10 tahun belakangan ini mungkin pangsa pasarnya, bergerak cukup, lambat ya, masih berkisar di 5 sampai 6% dari total aset perbankan Indonesia dan ini kecil ya, kecil sekali. Eee, saya pikir dari sini, kami melihat, banyak yang bisa kita lakukan untuk merubah kondisi ini ya, dan apa yang kami lakukan di Maybank Indonesia mungkin bisa menjadi, eee eee contoh atau pelajaran yang bisa diambil oleh, pelaku-pelaku perbankan syariah lain di industri. Kami di dalam perjalanannya juga banyak berkonsultasi, banyak, berdiskusi dengan para stakeholder ya, dengan para regulator seperti, Bank Indonesia pada waktu itu dan juga OJK di sini, untuk bisa, sharing perspektif, sharing knowledge, untuk sama-sama kita bisa mengembangkan pangsa pasar syariah yang lebih besar ya. Di Maybank sendiri pangsa pasar dari, perbankan syariah relatif total aset, Maybank Indonesia itu cukup besar ya, jadi tidak reflektif, dari pangsa pasar industri ya yang cuma 6%. Kami di sini sudah 21%, jadi 21% dari aset Maybank itu sudah berbasis syariah dan itu angkanya sekitar 36 triliun rupiah lah kira-kira ya. Hal lain yang juga cukup bagus adalah, sekitar 23% dari, laba, Maybank Indonesia itu sudah laba yang dikontribusikan oleh perbankan syariah kami. Jadi itu hal yang sudah, cukup, menggembirakan dan kami mencoba sharing pengalaman ini kepada regulator, di dalam mereka bisa memformulasikan aturan ataupun perundang-undangan yang mungkin lebih akomodir ya, bisa memperbesar pangsa pasar syariah di Indonesia ya. Jadi, hal, utama mungkin yang mungkin ingin saya share di sini juga adalah, di dalam kami mengembangkan perbankan syariah di Maybank ini, tadi sempat saya sebutkan, kami tidak mensegmenkan, layanan, syariah ini. Dalam arti, layanan syariah ini tidak kami kultuskan atau kami khususkan kepada, nasabah yang beragama Islam, karena memang bukan itu tujuannya. Tujuan kami di sini menyediakan layanan syariah adalah agar produk syariah maupun solusi-solusi keuangan syariah ini bisa duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan produk-produk konvensional, lainnya ya, tidak ada pembedaan di sini ya. Jadi layanan keuangan syariah, produk syariah ini harus bisa compete dengan, layanan, produk konvensional ya. Jadi, memang produk syariah ini, eee 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 basisnya adalah aturan-aturan ditetapkan oleh agama Islam ya, seperti, tidak boleh riba ya, tidak boleh ini, tapi selain dari itu, produk-produk syariah ini sebetulnya, eee eee, tetap harus bisa melayani kebutuhan, keuangan, masyarakat. Jadi itu basis yang paling penting itu, ya. Sehingga di dalam kami memformulasi produk atau bikin produk itu kami pastikan bahwa, siapa penggunanya, individu, baik muslim maupun non muslim, korporasi apalagi, korporasi nggak pakai agama ya, itu harus bisa melayani, kebutuhan keuangannya secara genuine ya, secara genuine. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengadres,
atau memberikan solusi kepada kebutuhan nasabah, itu yang paling penting. Kemudian yang kami ingin mintakan komentar dari Pak Taswin, ini OJK kan mengatakan Pak, bisnis perbankan syariah ini cenderung lebih tahan banting, terutama ini terbukti di masa pandemi ini. Nah, kalau menurut Anda sendiri Pak, kelebihan dari perbankan syariah ini seperti apa? Dan tadi untuk unit usaha syariah di Bank Maybank Indonesia sudah sempat Bapak bagikan juga, mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa dielaborasi Pak Taswin. Begini, tadi di awal interview sempat saya sebutkan juga bahwa Iya kami Pak. selama pandemi ini justru bertumbuh secara perbankan syariah ya, bahkan perbankan syariahnya satu-satunya unit yang tumbuh positif di masa pandemi ini ya, tumbuh pun udah 16%, jadi cukup tinggi ya, double digit pertumbuhannya. Eh, Satu hal yang kita lihat selama pandemi dan itu tidak berkurang ya, karena karena kebutuhan masyarakat selama pandemi tetap ada terhadap kebutuhan makanan dan minuman ya. Dan supply chain di makanan dan minuman ini tentu tetap harus terjaga baik selama pandemi untuk bisa tetap memastikan ya supply barang makanan dan juga bahan minuman kepada masyarakat tetap terjaga baik ya. Nah, keberadaan kebutuhan ini tadi yang kami coba jembatani juga ya di Maybank ini ya, dengan produk supply chain kami dan juga dengan basis platform supply chain kami. Basis supply chain kami itu cukup dikenal di antara nasabah korporasi, contohnya dengan M2E ya, Maybank to Enterprise ya. Itu kalau M2U tadi itu adalah layanan aplikasi digital kami untuk nasabah retail atau untuk nasabah personal individu. M2E itu adalah platform digital kami untuk melayani nasabah korporasi. Dan M2E ini tulang punggung basis dari layanan supply chain financing kami. Ya. Nah, di sini saya pikir relevansinya kenapa tadi terlihat perbankan syariah itu sangat resilient, sangat tahan banting, atau istilah OJK-nya atau Pak Wimbo mengatakan tahan banting. Yang betul karena layanan syariah tadi tetap bisa hadir secara relevan ya, tetap bisa melayani kebutuhan nasabah yang tadi saya gambarkan ya di sini. Jadi dia nggak ketinggalan zaman, dia nggak irrelevant. Bahkan selama pandemi, ketika kebutuhan supply chain tadi ada, produknya dari syariah juga tetap ada, ya. Dan layanan digitalnya, platform digitalnya juga tetap ada. Disitulah saya pikir kenapa perbankan syariah ini menjadi tahan banting selama pandemi. Hal lain saya pikir adalah leverage model yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Leverage model ini adalah uh, 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 infrastruktur yang tersedia oleh perbankan konvensional atau bank induknya, Maybank Indonesia dalam hal ini ya. Itu kan cabang kami cukup banyak ya, 344 cabang yang ada di seluruh Indonesia, di mana 16 diantaranya itu sudah menjadi kantor cabang syariah ya, dengan ada 2 cabang syariah juga yang untuk membantu di sana ya. Nah ini sinergi ini, leverage model yang kita terapkan ini sangat membantu pertumbuhan tadi juga, ya. Yang artinya walaupun kami hanya punya sekitar 16 kantor cabang syariah, kami bisa mengakses layanan kantor cabang 344 yang ada di seluruh Indonesia tadi. Dan itu menjadi channeling istilahnya. Kalau secara aturan itu menjadi channeling kami itu ya. Jadi itu jadi channel bagi perbankan syariah untuk tetap bisa menjangkau melayani nasabah di seluruh Indonesia. Dan ini penting saya pikir, keleluasaan yang diberikan oleh aturan terhadap channeling model ini sangat penting saya pikir. Jadi tadi 2 ya, relevansi produk ya, khususnya yang terkait dengan supply chain yang masih sangat dibutuhkan semasa pandemi ini. Kedua adalah akses kepada masyarakat tadi, akses kepada nasabah di seluruh Indonesia melalui channeling yang diberikan oleh kantor cabang bank konvensionalnya. Oke, Pak Taswin, terakhir sebagai penutup, seperti apa Anda ingin melihat unit usaha syariah Bank Maybank Indonesia ini dipandang oleh publik, Pak, ekspektasinya?
harapan kami eh, eh, bisa strategi yang kami terapkan selama ini, syariah first strategy tadi, benar-benar bisa membawa perbankan syariah ini menjadi tulang punggung bisnis kami, bisa menjadi tulang punggung pendapatan bank kami juga. Itu yang paling penting. Karena saya pikir ke depan ini kita sama-sama garap pasar yang ada di Indonesia ini, ya pasar tadi cukup besar, tidak perlu kita segmen-segmenkan pasarnya antara Islam non Islam, nggak perlu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sama-sama mensyariahkan aktivitas masyarakat. Bagaimana kita bisa mensyariahkan produk-produk layanan yang kita berikan kepada nasabah. Ekonominya satu, ekonominya ekonomi Indonesia. Tidak ada ekonomi Muslim, ekonomi non Muslim, itu nggak ada. Ekonominya satu. Nah, tinggal bagaimana kita memperbesar porsi aktivitas perbankan syariah di ekonomi yang satu tadi. Itu harapan terbesar saya sebetulnya. Wah, terima kasih Pak Taswin Zakaria sudah bergabung bersama kami di Money Talks. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.